Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan saya Rina Desianti yang akan memimpin podcast kita kali ini, podcast tentang pendidikan yang bertemakan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif yang merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun, Ibu Erna Roslina Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Apa kabar hari ini, Bu Erna? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Iya. Bu Rina sendiri? Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Oke, Bu Erna, selamat datang di podcast ini. Langsung saja ya, Bu Erna, kita ke tema kali ini, yaitu tentang pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Baik, Bu Erna, berkaitan dengan tema pembaruan pendidikan Islam yang berkaitan dengan pesantren, madrasah, dan sekolah Islam, bisa sedikit nggak Bu Erna kemukakan tentang hal tersebut? Oh, baik. Terima kasih Bu Rina. Memang dalam hal ini kita akan membahas tentang peradaban dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia ya. Betul. Nah, terfokus kepada pembaharuan pendidikan Islam bermula dari pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Jadi kita harus memberikan gambaran dulu tentang apa itu pembaruan, apa itu pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Di sini memang pendidikan Islam di Indonesia itu sangat panjang dan kaya ya, prosesnya, yaitu karena kita banyak melihat perubahan-perubahan yang sampai sekarang ada perubahan zaman lah dalam seperti itu. Itu yang ada harus kita bahas dari kenapa mesti ada perubahan, karena memang mengikuti zaman yang sampai hari ini seperti itu, Bu Rina. Oke, berarti pesantren itu sudah ada sejak lama ya, Bu Erna? Betul. Ya. Pesantren itu sejak dari penjajah, sebelum penjajahan malah ya, Bu Erna. Iya. Ya. Betul. Jadi kalau kita menilik kepada sejarah pendidikan Islam di Indonesia gitu kan, memang bermula dari pesantren, Bu Rina. Jadi pesantren itu yaitu di mana para santri belajar untuk menuntut agama Islam, dan pesantren itu memang lahir sebelum sebelum kemerdekaan, malah justru dia membantu di dalam kemerdekaan Indonesia, di mana santri itu betul-betul belajar untuk sisi agama, dan dia benar-benar untuk kepada masyarakat, pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian setelah dari pesantren itu ada juga madrasah, Bu Rina. Madrasah itu sekolah formal yang memang dari Kementerian Agama ya, yang memang di situ ada pendidikan agama dan pendidikan umum. Sama seperti juga di dalam pesantren, pembelajarannya di dalam pesantren di madrasah itu. Dan madrasah juga sama, ada pembaruannya dari sisi semuanya lah banyak. Kemudian dari madrasah itu ada lagi ke sekolah Islam. Sekolah Islam yang sekarang ini mulai bangkit ya, dari perubahan-perubahan. Karena mungkin banyak teknologi ataupun ilmu-ilmu yang memang ingin diserap ya, karena di sekolah tinggi itu sekolah Islam itu belajarnya tentang sains, tentang umum, tentang tidak hanya fokus kepada pendidikan agama, lebih kepada karakter dan seperti yang dipelajari dalam hal-hal lainnya seperti yang di hari ini kita rasakan. Iya, itu terbukti mungkin dengan banyak menjamur ya, Bu Erna, IT yang ada di Indonesia sudah banyak sekali. Betul. Lalu Bu Erna, dalam pembaruan ini, ada nggak sih tantangan untuk mencapai pembaruan itu sendiri? Ya, banyak Bu Rina. Dari tantangannya itu mulai dari pesantren sekarang itu tidak hanya belajar secara konvensional ya, sekarang ada pesantren mulai menyangkut kepada pendidikan formalnya, gitu, ada dari SD, SMP, SMA, dalam bidang
pesantren seperti boarding gitu. Dan itu sekolah madrasah pun sama. Tantangannya itu banyak, Bu Rina. Itu adalah tentang kurikulum, tentang sumber daya manusia, tentang sosial dan teknologi yang kekinian. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Berbicara tentang kurikulum, mungkin apa sih yang kira-kira harus diperbarui dari kurikulum yang sudah ada untuk menuju perubahan itu sendiri, Bu Erna? Ya, memang kebiasaan dari yang kita alami di dalam pendidikan Islam itu kurikulum mungkin karena sudah nyaman dengan kurikulum yang sudah ada ya di dalam sekolah tersebut, sehingga mereka tidak menerima perubahan-perubahan yang ada. Sebaiknya kan kurikulum itu di-upgrade ya, ada ditingkatkan terus gitu. Nah itu kebanyakan tantangannya itu. Jadi kurikulum harus terus dikuasai, diperubahan sesuai dengan apa yang harus dibutuhkan. Mungkin bidang-bidang apa yang harus masuk ke dalam bidang kurikulum. Tantangannya seperti sama aja dari madrasah, dari pesantren, dari sekolah itu dari kurikulumnya. Lalu upaya apa, Bu Erna, yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mengadakan perubahan melalui kurikulum itu? Ya, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan dari teknologi sosial, dan juga memang harus ada dari jenjang pendidikan ya, jenjang pendidikan, peningkatan karir mungkin seperti itu ya, Bu Erna ya. Jadi misalkan dari S1 biasanya untuk tingkat SD, sarjana S2 tingkat SMP atau SMA, yang untuk perguruan tinggi itu harus dalam jenjang dalam sarjana S3. Jadi memang kita harus terus ditingkatkan, karena perubahan itu tidak hanya dalam sisi apapun, dalam sumber daya manusia pun harus ada perubahannya. Seperti salah satu tadi yang Bu Erna katakan bahwa ketika ingin memperbarui sumber daya manusianya itu harus diberikan bekal ya tadi, Bu Erna ya, benar, bekal seperti pelatihan dan segala macam. Ya, seminar-seminar yang diadakan oleh pihak kementerian, dari pihak sekolahnya, yayasan, terus di-upgrade. Kalau menurut Bu Erna ada juga nih ya keprofesionalisasian guru itu terlihat dari sekarang pemerintah lebih memperhatikan kali ya, Bu Erna, dengan memberikan sertifikasi untuk kesejahteraan para guru tersebut. Ya, guru itu kan ada juga harus ikut PPG ya, harus ikut pelatihan, harus ada sertifikasi yang lainnya, walaupun dia hanya sebagai guru agama di sekolahan tersebut. Jadi itu yang peningkatan itulah yang dinyatakan buat kita untuk membaharui dari nilai pendidikan Islam untuk lebih baik lagi gitu. Lalu Bu Erna tentang madrasah. Madrasah apa yang hendak Bu Erna ungkapkan tentang pembaruan di madrasah? Di madrasah ya, madrasah itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa madrasah itu adalah pendidikan formal, tapi tidak hanya belajar ilmu agama, akan tetapi belajar dengan ilmu umum yang lainnya, dan madrasah itu juga berkontribusi dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berkarakter. Jadi madrasah juga ada tingkatan dari sanawiyah, madrasah yang tingkat SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Cuman memang itu di bidang pendidikan agama Islam yang lebih banyak daripada umum. Tadi juga Bu Erna mengatakan bahwa perlunya meningkatkan pembaruan itu melalui sisi teknologi. Betul. Benar. Ada nggak sih sisi-sisi negatif atau positif dalam penggunaan teknologi? Ya, memang sih kita teknologi tidak boleh kita a priori ya, maksudnya tidak terlalu nggak mau gitu dengan pendidikan. Tidak boleh anti Ya, tapi kita harus juga mengikuti eranya ya, kayak eranya zamannya, karena memang kita harus mengikuti zamannya. Mengikuti zamannya. Ya, saat ini zamannya adalah digital, teknologi, dan penting, tapi kita harus lebih bijak dan mungkin
pandai untuk memilah dan memilih mana yang baik dan tidak baik. Dan kita memanfaatkan teknologi itu dalam sisi positif, karena kita juga tahu ajaran-ajaran yang memang sebaiknya kita lakukan atau tidak dalam penggunaan teknologi tersebut. Tapi kita harus mengikuti teknologi tersebut. Dan hari ini kan sudah ada AI ya, betul. itu. Jadi ya kita ikuti, tapi kita tidak boleh terlalu percaya ya dengan hal tersebut, karena memang itu kan harus kita benarkan hasilnya dari mana, dan kita harus melihat juga rujukan atau buku-buku yang lainnya. Dalam arti berarti dalam penggunaan teknologi ini tentunya sangat memudahkan Bu Erna ya. Kita yang sibuk dengan pekerjaan atau hal lain, tapi juga yang saya tangkap harus menggunakan teknologi itu sesuai dengan norma-norma keislaman itu sendiri. Ya jangan sampai kita mencontek ya, itu seperti mencontek juga ya, tapi kan tetap kita dalam koridor yang baik dan benar. Oke, Bu Erna. Terakhir nih Bu Erna, menarik sekali perbincangan kita hari ini di podcast pendidikan ini. Apa sih kesimpulan yang hendak Bu Erna tarik dari perbincangan kita pada hari ini? Ya, jadi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia itu, khususnya di pesantren, madrasah, dan sekolah Islam, langkah penting adalah untuk menciptakan generasi yang berkarakter, berakhlak mulia. Jadi kita sebagai pendidik ke depannya harus terus meningkatkan dan harus menjadi peran dalam perubahan ini, gitu kan. Apapun yang memang kita ada di depan, perubahan di depan itu, kita harus berusaha untuk menjadikan peningkatan di dalam pendidikan Indonesia, sehingga kita dapat menciptakan generasi yang Indonesia ini generasi yang baik, generasi yang berakhlak mulia dan beradab itu. Oke, Bu Erna, terima kasih banyak. Banyak sekali pelajaran ilmu yang saya dapat hari ini, khususnya tentunya juga para pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih banyak Bu Erna. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat, tapi insya Allah yakin ini sangat bermanfaat. Jazakallah khair Bu Erna. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di perbincangan selanjutnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Erna. Sehat selalu.